Bruyne. Bernardo Silva, is this the moment? Bernardo Silva at last gives City the lead. Per Gosens, Lukaku, Lautaro, è solo, è gol, è gol, è gol! Di final Liga Champions musim ini mempertemukan Manchester City kontra Inter Milan. City yang tampil percaya diri tentu bukan tanpa sebab. Di musim ini City tampil gemilang di bawah kendali Pep Guardiola. Mereka baru saja memenangkan 2 trofi bergengsi. Manchester biru itu baru saja berhasil menjuarai Premier League. Ini merupakan gelar Liga Inggris ketiga beruntun yang diraih City di bawah nahkoda Pep Guardiola, setelah sebelumnya mereka mengangkat trofi itu di 2 musim sebelumnya. Trofi Piala FA adalah trofi terbaru City yang mereka dapatkan di musim ini, setelah menjalani laga derby Manchester. Di partai final Piala FA itu, City berhasil mengalahkan rival sekotanya dengan skor 2-1. 2 gol City berasal dari tendangan Gundogan, gol cepat Gundogan yang menembus gawang De Gea saat pertandingan baru memasuki detik ke-10, dan gol kedua Gundogan di menit ke-50. Sedangkan Red Devils hanya mampu membalas 1 gol melalui titik putih yang dicetak Bruno di menit ke-33. Dengan hasil 2-1 itu, Ten Hag pun nampaknya harus menerima, jika musim ini adalah milik Manchester City. Di sisi lain, Inter Milan menatap final Liga Champions musim ini dengan penuh optimis. Skuad asuhan Simone Inzaghi ini tidak gentar menghadapi Manchester City yang telah tampil gemilang di ajang Liga Champions ataupun di Liga Inggris. Kondisi Inter musim ini berbanding terbalik dengan yang dialami City. Jika Manchester City mampu meraih trofi Premier League 3 kali secara beruntun, dan mengamankan Piala FA ke-7 mereka, Nerazzurri hanya mampu menjuarai Coppa Italia pada musim ini. Di Liga Italia atau Serie A, Inter Milan hanya mampu finish di posisi ketiga pada papan klasemen, berada di bawah Napoli dan Lazio, dengan torehan poin 90 dan 74, sedangkan Inter mencatatkan namanya dengan 72 poin. Meski begitu, pasukan Pep Guardiola tidak bisa begitu saja menganggap remeh skuad Nerazzurri, walaupun City lebih diunggulkan karena pencapaian mereka di beberapa musim ini. Erling Haaland dan kawan-kawan harus tetap berhati-hati jika ingin mewujudkan mimpi treble winner mereka, karena Inter siap mengubah mimpi indah Manchester City menjadi mimpi buruk di final champion musim ini. Tentu kita masih ingat bagaimana laga semifinal yang mempertemukan Manchester City dan Real Madrid, dengan sesumbar banyak kalangan yang menyebut bahwa pertemuan kedua tim raksasa itu adalah laga final yang terlalu dini di Liga Champions. Tak sedikit yang menganggap, jika ada tim yang berhasil mengalahkan Madrid di ajang bergengsi benua biru itu, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Hadirnya Inter di final Liga Champions kali ini, tentu mempertegas kalimat-kalimat yang kurang menganggap kehadiran Inter di partai final, bahwa ini adalah final sesungguhnya. Inter menegaskan, kemunculan mereka di final Champions musim ini, bukan karena faktor hoki. Di babak perempat final, Inter berhasil mengalahkan Benfica dengan agregat 5-3. Nerazzurri berhasil menang 2-0 pada leg pertama, dan bermain imbang dengan skor 3-3 di leg kedua. Di babak semifinal Liga Champions, Inter berhasil menumbangkan rival sekotanya, dengan agregat 3-0. Yang tidak boleh dilupakan oleh Erling Haaland CS adalah, Inter merupakan tim yang sudah 3 kali menjuarai Liga Champions. Sedangkan City belum pernah membawa pulang trofi terbaik di ajang sepak bola Eropa itu. Inter pun harus mengakui bahwa City berhasil menumbangkan 2 klub raksasa Eropa. Mereka sukses membungkam Bayern Munchen dengan agregat 4-1. Begitupun dengan Real Madrid yang dijuluki sang raja Eropa. Vinicius dan kawan-kawan harus takluk di tangan City dengan agregat 5-1. Nampaknya Inter perlu menganalisa cara City bermain. Real Madrid yang susah payah mematahkan pergerakan Erling Haaland di 2 pertemuan mereka, tetap saja City memiliki pemain yang bisa jadi pembeda.
Berdasarkan perjalanan City di Liga Champions musim ini, Simone Inzaghi nampaknya harus mengakui bahwa gaya main City memang patut dipelajari.